warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Oke, hari ini kita masuk ke trigonometri. Oke, materi yang pertama itu yang kita pelajari adalah perbandingan trigonometri. Untuk materi perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita harus menguasai mengenai teorema Pythagoras. Berarti kalau berhubungan dengan teorema Pythagoras, kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, perhatikan. Sekarang segitiga siku-siku yang ibu buat ini segitiga siku-siku ACB. Nah, sekarang dengan A, sudut A itu kita misalkan menjadi alfa. Oke, sekarang berarti kalau di sini sudut alfanya, sisi yang berada di depan sudut A itu namanya sisi depan atau disimbolkan dengan A kecil. Sedangkan sisi yang berada di depan sudut B itu namanya sisi samping. Oke, sisi samping dari sudut A. Sedangkan sisi yang di depan sudut C itu namanya sisi miring atau kita simbolkan dengan C kecil. Nah, berarti nanti kalau kita mau mencari nilai C kecil, berarti rumus yang kita gunakan akar dari A kuadrat ditambah sama B kuadrat. Sedangkan kalau yang mau kita cari sisi A, rumus yang kita gunakan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Sedangkan kalau yang mau kita cari sisi B, itu rumus yang kita gunakan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, sekarang baru kita masuk ke rumus perbandingan trigonometri. Nah, di perbandingan trigonometri ada 6 yang harus kita pahami. Yang pertama ada sin, kemudian ada cos, kemudian ada tan, ada secant, ada cosecant, dan ada tangen atau kotangen. Oke, sekarang untuk perbandingan trigonometri yang menjadi acuan kita itu di mana letak sudutnya atau alfanya. Nah, sekarang yang dijadikan contoh itu alfanya kita letakkan di sudut A. Berarti kalau alfanya di sudut A, depannya berarti di antara sudut B sama C. Sedangkan B kecilnya sebagai sisi samping dan C-nya sebagai sisi miring. Oke. Sekarang kalau yang kita cari sin alfa, rumusnya itu sisi depan dibagi sama sisi miring atau kita singkat dengan demi. Nah, depannya A, miringnya B. Depannya A, miringnya C. Makanya rumusnya A per C. Oke. Kemudian untuk cos alfa, rumusnya itu sisi samping dibagi sama sisi miring atau kita simbolkan dengan sami. Sisi sampingnya itu B, sisi miringnya itu C. Itu dia. Kemudian kalau tan alfa yang kita cari, rumusnya sisi depan dibagi sama sisi samping atau kita singkat dengan demi. Berarti depannya A kecil, sampingnya B kecil. Itu dia. Kemudian ada lagi secant alfa. Nah, secant ini kebalikan dari cos. Tadi itu cos itu B per C. Berarti kalau secant itu C per B. Nah, cosecant alfa. Cosecant itu kebalikan dari sin. Kalau sin tadi A per C, berarti kalau cosecant itu C per A. Oke, sekarang tangen alfa. Tangen alfa itu kebalikan dari tan. Kalau tan tadi A per B, sekarang berarti B per A. Itu dia. Kita masuk contoh. Tentukan nilai perbandingan dari trigonometri berikut. Oke, sekarang diketahui panjang sisi AB itu 5 cm. Panjang sisi BC itu 3 cm. Kalau dimintanya perbandingan trigonometri, berarti kita mencari sin, cos, tan, cosecant, secant, dan kotangen. Sekarang yang sudah diketahui baru 2 sisinya. Sisi
AC-nya belum kita ketahui, berarti kita gunakan rumus Pitagoras. Oke, sekarang kita cek nak dulu sudutnya di mana dia. Sudutnya sekarang berada di B. Berarti AC itu sebagai sisi depannya. Sebagai sisi depan dari sudut B. Berarti rumus yang kita gunakan, sisi depan sama dengan akar dari, kita lihat sini. Nih, kalau dia sisi depan berarti rumusnya C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau kita buat, bolehlah C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai A. Oke, sama dengan akar dari, masukkan nilai C-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang A-nya 3. Masukkan 3 kuadrat sama dengan akar dari 25. 5 kuadrat artinya 5 kali 5. Oke, 25 dikurang 9 sama dengan akar dari 16. Akar 16 itu 4. Oke, sekarang baru kita cari perbandingannya. Yang A, sin alfa. Berarti sin itu rumusnya demi. Cek depannya berarti 4. 4/5. Oke. Cos alfa. Cos itu sami. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Tan alfa. Tan itu desa. Depan per samping. Depannya 4, sampingnya 3. Sekarang secant alfa, tinggal dibalikkan. Secant itu kebalikan dari cos, berarti 5/3. Cosecant kebalikan dari sin, berarti 4/5. Tangan alfa, tangan itu kebalikan dari tan, berarti 3/4. Oke. Sampai sini penjelasannya, kita sambung minggu depan.